Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Dread House Studio nih di episode kedua dari segmen Dread Lore. Wah, udah episode 2 aja ya Tam ya? Yoi cuy. Nah di episode ini kita apa nih? Ini kan Dreadlore lagi nih. Ini kita mau Yes. bahas apa nih kali ini nih? Nah, pertanyaan bagus saudara Tama. Ini gue boleh apa namanya? Boleh phone a friend gak nih buat jawab pertanyaan lo nih? Anjing. Enggak, Ah, bercanda. susah 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 banget tuh ya. Who wants to be a millionaire tuh? Enggak. Susah banget ya. Nah, kalau di episode satu kan kemarin kita udah bahas SCP Foundation yang bisa dibilang di kategori pop culture lah. Nah, kalau di episode ini Tam, kita bakal bawain lore dari sebuah game. Nah, lebih tepatnya nih game indie sih Tam. Oke, game indie ya. Yap, Biasanya keren-keren tuh, menarik tuh oke. biasanya. Ini game apa nih? Oke, nah hari ini tuh kita bahas satu game indie yang bener-bener apa ya, yang bener-bener bikin mind blowing bisa dibilang karena emang kok gitu nanti untuk apa namanya kayak alurnya gitu. Nah ini namanya adalah Babysitting is Murder. Nah itu Waduh anjir. bisa disensor kan, bisa disensor kan itu. Ah, Nah ini karya, judulnya ngeri. iya judulnya ngeri emang, wah Hmm, ngeri itu, relevan tuh gitu. Karyanya Oke. si Flaming Teddy nih Tam. Oke, Nah, Flaming Teddy. nah sebelumnya nih gue mau tanya Tam, lu pernah gak sih kalau misalnya pas pas dulu atau masih mungkin sekarang nih relate gak sih kayak ada yang minta buat jagain anak kecil gitu, kayak saudara mungkin tetangga atau siapa gitu? Jujur belum pernah sih. Orang-orang kayaknya nggak percaya sama gue aja. Ya gue apa setuju sih, gue kayaknya nggak bakal percaya kalau misalnya anak gue titipin ke lu juga sih kayaknya. Jangan gitu. Kayak jelek banget. Nah itu Oke, tapi enggak, tapi apa, ya kalau misalnya anak kecil sih kan ya maksudnya kan sepupu-sepupu gua kan kayak Danar ya, gitu, dia kan ya pernah kecil kan. oke. Ya maksudnya sering lihat juga gitu, pernah kecil kayak gimana ya kurang lebih paham lah apa ya kalau kayak capek apa kesel gitu ya Ah, tahu. oke, nah itu bedanya gini di game ini ya, capeknya tuh bukan karena anaknya doang, tapi kayak ada ancaman buat nyawa beneran gitu loh pokoknya. Jadi buat yang kalian yang belum tahu ini gue langsung aja nih Tam. Ini namanya tadi ya, Babysitting is Murder. Oke. Nah, ini nanti buat kalian yang belum tahu, kita main sebagai Cheryl. Ya, nama karakter utamanya Cheryl. Cheryl. Ya, gimana cara bacanya Tam? Cheryl, Cheryl. Oh anjay. ya bener gitu. Cheryl. Cheryl tuh. Nah gitu Cheryl. Nah ini remaja Oke. biasa lagi asik makan junk food ya. Ini di malam Jumat bulan Oktober. Jadi tuh di bulan Oktober tahu sendiri lah ya vibes-nya tuh apa gitu. Ya vibes-nya udah dapat banget kayak di Halloween Halloween segala macam. Nah Musim durian tuh biasanya. anjir. Bukan. Goblok ini. Nah terus ada telepon darurat dari seorang ibu-ibu. Nah ini ibu ini punya anak namanya Kelemain. Jadi itu dari ibunya Kelemain ya, namanya Kelemain. Bener kan Tom cara bacanya Tom Ibu Kelemain Tom? Iya, ibu Kelmain. Ibu Kelemain. Oh, bentar. Oke. Oh, sorry sorry, salah salah salah. Namanya Ibu Kelemain. Nah, doi Oke. punya anak kecil putri namanya Suzy. Nah, anaknya Suzy ya namanya ya. Jadi Kelemain ini nama Oke. ibunya. Sorry sorry sorry. Agak apa namanya agak salah salah fokus. Nah, Suzy ini anaknya. Nah, dia si ibu Kelemain ini minta tolong si Cheryl buat jagain si Suzy tadi ya, anaknya si ibu Kelemain, karena neneknya Suzy ini atau ibunya si Kelemain itu lagi darurat medis gitu Oke. tap. Nah Cheryl yang gak enakan ini ya udahlah akhirnya berangkat deh ke rumah itu gitu, tapi pas nyampe sana nah ini suasananya aneh banget nih ya, apa ya, terlalu klise gak sih, kayak hujan deras gitu kan, terus rumahnya remang-remang gitu-gitu, pokoknya creepy ya, wow so creepy gitu pokoknya. Anjir harus banget ya. Nah Harus banget ya. nah Oke, itu oke, lanjut. pas kita lagi asik-asiknya lagi nugas nih, yaitu adalah lagi ngejagain si Suzy, ya tiba-tiba si pembunuh Si bertopeng masuk nih, penghilang nyawa nih satu penghilang nih masuk nyawa. nih ya. Nah biasanya kalau misalnya di apa ya, di yang seharusnya, nah itu kan kita harusnya lari sama selamat kan, terus selamat kan. Nah tapi di sini si Cherylnya malah Berarti dia ya kayak tipikal game ini ya, apa ya game slasher gitu ya, yang apa yang yes. kayak bunuh-bunuhan gitu. Tapi Mm-mm. entar, berarti ini anjir berarti nanti targetnya si Suzy ini anjir dark banget coy. Nah, Targetnya anak kecil anjir. nah ini dia nih Tam, yang menarik. Oh, Ini oke. dia nih, apa ya, bisa dibilang plot twist mungkin ya. Nah kita nanti ganti sudut pandang jadi si itu tadi, si apa namanya, penghilang nyawanya nih ya. Nah tapi ini kan tadi, Ada sorry, sorry bentar. Ada si namanya nggak si penghilang nyawanya? nah
Namanya ini adalah Jeff. Oh Jeff, oke. Jeff, Berarti si ya. Jeff ini, heeh. Ya, si Jeff ini si penghilang nyawa ini tadi, kita ganti apa di gamenya, kita ganti sudut pandang jadi si Jeff, si penghilang nyawanya. Nah, tapi ya kita sekarang jadi harus lanjutin tugasnya si Cheryl anjir buat jagain si Suzy gitu. Paham nggak? Anjir Paham aneh. paham paham nggak? Paham toh? Berarti kan paham Paham, kan? paham. Nah, itu dia makanya. Yang harusnya berdarah dingin ini kan ini penghilang nyawa ya, yang bener harusnya nggak punya perasaan apa-apa, ya udah kayak psikopat udah dah gitu segala Heeh. macem, bodo amat segala macem. Nah, sekarang kudu berurusan sama anak kecil anjir yang nggak tahu apa-apa, yang polos anjing. Nah, ini tuh yang bikin lore-nya ini tuh beda dari game slasher mana aja gitu yang lain-lain gitu. Tadinya sih kan karena ganti sudut pandang jadi si Ya, ya. apa si Jeff ini, gue kira anjir targetnya anak kecil, ini dark banget cuy. Iya, bener. Tapi sebenarnya kalau masih jujur apa masih ini sih, masih untuk gue sendiri ya, gue masih Mm-mm. sedikit bingung ya, apa belum dapet full image-nya gitu. Oke, Tapi oke. apa ya, ini nggak ada apa kayak penjelasan di gameplaynya gitu. Mungkin kalau misalnya jelasin gameplaynya gue lebih paham kali. Oke, mungkin boleh boleh. Nah, itu dia ya. Emang sebenarnya tuh agak sedikit agak dikit absurd ya, karena emang ini tuh bukan yang kayak game slasher biasa, tapi kayak babysitting simulator anjir. Babysitting simulator tapi digabung sama Hitman anjing gitu. Ya aneh banget. Nah, game gini. Tadi kan gue bilang nih, game ini tuh nggak ngambil sudut pandang dari korban, tapi dari si penghilang nyawanya, si Jeff ya. Jadi Oke. dalam konteks ini tuh kayak Jeff tuh pas Cheryl udah dead ya, pas udah dihilangin nyawanya sama si Jeff, kita malah justru main jadi Jeff yang harus lanjutin tugas jagain Suzy gitu. Yang awalnya kita main sebagai Cheryl yang awalnya ngejagain Suzy, kita jadi Jeff, kontrol Jeff buat ngejagain Suzy di gameplaynya gitu. Berarti apa nih, kita nakut-nakutin atau gimana jalan-jalan gitu? Nah, enggak, justru bukan gitu malahan. Ini gameplaynya malah apa ya? Asik sebenarnya, kalau gue asik ya, karena gameplaynya malah jadi ngerjain chores aja, kayak ngerjain ya udah tugas-tugas rumah tangga, kayak ngepel, masak, bikin sereal, beberes Nah, rumah, jadi nemenin Suzy main anjir. aneh banget. Jadi secara permukaan tuh kelihatannya kayak game babysitting biasa yang gue bilangin tadi, babysitting simulator. Tapi karena karakter yang Oke. kita mainin itu adalah a killer gitu ya, jadi semua aktivitas Heeh, normal tuh kayak aneh banget gitu, kayak barusan banget heeh, ngilangin nyawanya orang nih si Carol tadi, heeh. si Cheryl tadi. Terus Cheryl, lu heeh. terus lu tiba-tiba jadi bener-bener kayak punya responsibility buat apa, bukan nenangin, buat ngejagain si anak kecil si Suzy tadi ya jir gitu. Oke, berarti pendapat gue sih malah jalannya lebih ke wholesome ya. Terus dia apa, Iya. unsur slasher-nya itu gimana? Ada nggak? Atau ya sebenarnya dia pakai embel-embel murder aja, embel-embel slasher aja gitu, tapi ya sebenarnya game wholesome gitu. Ada nggak unsur-unsur slasher-nya lah, slasher seremnya, bunuh-bunuhannya gitu, ada nggak? Nah, itu masih ada nih. Nah, Hmm. itu yang bikin sebenarnya tuh gameplaynya jadi lebih unik lah gitu. Karena Kak, sambil ngurusi Suzy, kita juga harus nutupin bukti pembunuhan. Misalnya ambil plastik bag buat si apa corpse apa mayatnya si Cheryl tadi, terus kayak bersihin Heeh, bekas bekas bercak-bercak merah darah gitu kan, heeh, terus heeh. ngeberesin rumah, terus sambil tetap pura-puranya semuanya normal di depan Suzy gitu, jadi kita nggak boleh eksas di depan Suzy gitu Oh, gitu. oke. Jadi main gameplaynya tuh main dari dua sisi, satu sisi lu jadi pengasuh, sisi lainnya lu jadi seorang yang yang barusan ngekill orang tapi harus nutupin jejak gitu. Oke, berarti selama kita apa namanya? Selama gameplay ini kita bukan cuman apa ngasuh si Suzy ini ya, tapi juga Mm. apa namanya? Ya tadi yang lo bilang dia nutupin apa sih? Ya bukti-bukti lah, bukti-bukti dari Ah, bekas istilahnya kejahatannya dia gitu. Bukan istilahnya yes. sih, emang kejahatannya dia gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan besar nih. Ini kan biasanya kan gue juga ya sering main game ini lah, apalagi kan ini gamenya kan tipikal game pixel art gitu, tipikal game Ya. horor-horor gitu. Dia kan biasanya ada multiple ending nih. Nah, Ya, ini benar. gue pengen ini aja nih, gue penasaran aja nih. Ini dia ini nggak? Maksudnya kan yang setiap tadi kan kita bilang kan ngerjain chores gitu. Nah, Ya, itu ya. kalau kita ngerjain choresnya itu dia ngaruh nggak ke ending nggak gitu? Nah, itu apa namanya? Tetap ngaruh sih ya. Nah, ini nanti pokoknya tuh di game ini ada tiga ending yang kita bisa dapetin Tam sebenarnya Tam. Dan Oke, menurut ada gue 3 ini ending. ada tiga ending. Nah, tiga ending ini juga menarik nih, karena masing-masing tuh nunjukin sisi Jeff yang berbeda gitu. Jadi kayak ada alter egonya. Ada Jeff Oke. yang tetap jadi penghilang nyawa yang egois, terus ada Jeff juga yang Hah? cuma jalanin tugas sampai selesai bener-bener, dan ada Jeff juga yang kayak mulai nemuin tujuan baru dari kejadian absurd ini gitu. Jadi bener kalau yang lu bilang tadi apa wholesome wholesome, nah itu ada wholesome-nya juga Oh, beberapa, iya bener. berarti ada ending yang dia pure slasher, ada ending yang dia apa full wholesome lah gitu lah Iya ya. gitu bener. Oke nih, tadi kan lu bilang endingnya 3 nih. Nah, gue Mm. penasaran nih. Kita mulai dulu dari ending yang pertama. Nah, ending pertama nih gimana nih? Nah, ini per ending itu ada namanya masing-masing Tam.
Nah, ending pertamanya Oke, ini namanya Abandoned oke. gitu. Nah, ini tuh Abandon. Nah. ya nah ini tuh ending yang kita dapetin kalau selama gameplaynya kita males-malesan atau ya udahlah bodo amat Suzy mah siapa sih gitu. Jadi pokoknya nggak peduli sama Suzy lah. Nah, jadi Jeff tuh akhirnya tuh kayak ngerasa ini mah bukan gua gitu, gua baru aja bunuh orang gitu kan, baru aja ngabisin orang, masa gua harus ngurusin Suzy, peduli setan katanya gitu. Dan jadi dia sadar kalau Anjir. dari apa kalau peran sebagai pengasuh itu tuh bukan doi gitu ya, dia Nah, sekiller, not a babysitter ya, gitulah pokoknya. Jadi ya. ya Emang udah orang gitu, jahat iya aja gitu. iya emang asshole Heeh. aja gitu. Nah ya udah jadi makanya dia langsung ninggalin rumah gitu. Itu pertama Oke, ya apa ditinggal tuh namanya, berarti mm Suzinya. ya sesuai namanya kan abandon kan, jadi ya masih sebagai cold blooded killer aja gitu. Jadi secara teknis iya Suzy masih selamat, tapi ya bukan berarti baik-baik Alhamdulillah aja ya. gitu. Iya alhamdulillahnya Oke. Suzy selamat nih itu. Tapi bayangin aja anak kecil tinggal sendirian di rumah setelah malam chaos itu gitu kan, malam chaos itu gitu kan. Nah, Nah, Cheryl udah mati, Jeff pergi, ya udah rumah itu jadi TKP kan. Makanya jadi si Suzy ada di apa bener-bener di tengah-tengah dari kekeosan itu aja. Jadi iya, bener-bener tengah-tengah konflik nih. iya, jadi bener-bener endingnya tuh kayak parah lah gitu loh, lumayan parah lah karena ya itu tadi Jeff jadi tetap tetap sebagai Jeff yang masih sebagai killer yang masih buta lah gitu loh, masih buta arah Nah, gitu. oke, jadi hitungannya ini bad ending ya. Dia nggak Mm-mm. apa sih, Suzinya ini nggak mati, cuman anjir kalau menurut gue ya anak kecil gitu loh coy, Iya, trauma anjir. iya makanya. Berarti berarti dan si Jeffnya ini juga apa, nggak punya rasa tanggung jawab gitu jadinya. Iya, ya jadi ending ini tuh kayak kayak nunjukin Jeff tuh kayak paling kosongnya gitu loh, versi paling kosongnya. Jadi ya udah, doi Ya nggak nggak belajar berubah. apa-apa, iya nggak berubah. Tapi kalau misalnya ya udah, kalau misalnya urusannya dia kelar ya udah kelar, bodo amat gitu. Suzy mah bodo amat, yang penting apa, Suzy mah kayak angin lewat aja gitu doang gitu. Suzy mungkin selamat secara fisik doang, tapi secara mental hancur juga karena bener-bener di tengah kejadian itu anjing. Nah itu sih yang apa, yang berat di gue itu. Soalnya Makanya anjir anak kecil cuy, anak kecil apa anjing. yang fisiknya alhamdulillah sih yang nggak ini, yang nggak apa Iya, istilahnya, nggak dead gitu, alhamdulillahnya di iya. situ, cuman maksudnya kan mentalnya ya ampun, Iya kan, dead dia tidak inside. dia tidak akan bertumbuh dengan normal cuy. Iya anjir. Makanya. Oke nih apa, lanjut ya ke ending kedua nih. Ini nggak apa, endingnya udah mulai wholesome, ini dark banget anjir sumpah sebelumnya. Ya itu ada Gak enak. endingnya dark kan, makanya. Nah ini ada ending kedua nih, Heeh. itu namanya obligation fulfilled atau kewajiban Oke. terpenuhi ya. Nah ini Mm, tuh ending yang menurut gue ya tadi ya bittersweet, wholesome ya, tapi oke. tetap serem lah, lumayan lah gitu. Tapi jadi tuh di ending ini adalah Jeff bener-bener ya berhasil jagain si Suzy sampai ibu Carmine pulang. Kalau misalnya dilihat dari tugas babysittingnya tuh bener-bener is Berhasil doing ya. it alright gitu loh pokoknya tuh. Iya berhasil Mm. banget gitu. Suzy aman, doi nggak kenapa-kenapa, dan Jeff beneran ngejalan itu sampai akhir, ya udah kelar gitu aja. Oke, tapi kalau di sini berarti dia tetap ini ya apa, penghilang nyawa lah, tetap penghilang Iya, nyawa berarti dia ya. ya bener. Carmine ini ibunya Suzy kan pulang. Ya udah Jeff langsung Heeh. kabur aja lewat jendela gitu. Di satu sisi emang tugasnya emang selesai. Bener, tapi di sisi lainnya si Cheryl Lah, ini corpse-nya, mayatnya nih masih di dapur nih. Lu boleh aja nih berhasil jadi pengasuh di malam itu, tapi lu nggak bisa kabur nah, dari fakta kalau lu udah ngabisin orang gitu. kok aneh ya. Iya, makanya emang Dia lupa mandat aslinya iya kemana lembat. anjir. Iya. Iya, yang lupa mandat aja itu di jalan kaget Aneh mungkin. banget. Lah, lupa gue anjir. Ah iya Gak tuh, mungkin itu lagi balik jalan ya. tuh, lagi nyetir gitu kan, Iya, lagi anjing. di jalan gitu. Oh iya gitu, males banget anjir. Lucu banget, males banget aja. Ada Udah. kerja jalan, oh iya gitu anjir. Ya, tapi ya masih oke lah, masih penghilang nyawa gitu. Cuman Ya, seenggaknya dia masih ada moral yang cukup apa buat iya, ngerawat si iya. Suzy ini lah. Tapi bukan masuk happy ending juga ini ya. Lebih ke kayak ending paling realistis gitu, karena gak butuh waktu lama sih kalau mainnya tadi buat sadar ada yang salah gitu. Ujung-ujung mungkin Jeff bakal ketangkap gitu. Jadi ya kalau ending ini tuh bukan kayak Jeff yang berubah, tapi si Jeff cuman masih ada moralnya doang karena ada si Suzy gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada Suzy ya udah, doi masih menjadi cold blooded killer mungkin. Yo, yo. Oke, Ada ntar kelepasan, disensor sorry, ide. sorry kelepasan. Ya keseleo. Seleo, seleo, seleo. Oke, lanjut. Nah itu tadi, jadi apa kayak, tapi tentang Jeff tuh buat nyelesain kewajibannya sebelum konsekuensinya datang gitu tam. Heeh. Oke. Yes, Ya apa, ya tadi yang gue bilang sih, as a babysitter gitu ya berhasil gitu, yes, apa anaknya aman gitu, anaknya tapi aman. apa namanya, bukan yang apa ya, mendukung gitu enggak ya, lebih ke kayak anjir lu as a killer gitu kan, tidak kompeten anjir. Iya makanya kan. Udah maksudnya udah menggagal sebagai killer gitu, gagal juga sebagai manusia normal gitu, Ya, aneh. makanya kurang lebih gitu anjir. Doi nyelesain Nah, tugasnya, tapi dosennya tetap nongkrong di dapur, katakanlah gitu anjing, brengsek emang.
Oke, apa namanya? Tadi kan itu ending yang kedua nih. Mm. Yang apa? Apa tadi nama ending yang kedua apa? Obligation fulfilled. Obligation fulfilled. Ya, obligation Oke, obligation berarti fulfilled. kan tadi kan tiga, berarti ending terakhirnya harusnya endingnya yang ini dong, ending yang good ending dong nih harusnya, iya nggak? Harusnya ya, tak dulu nih. Oke. Iya, tapi iya ini bisa dibilang yang paling baik lah ya dari ketiga Ah, tadi ya. Tapi tetap dalam ah, standar game tuh ini yang paling udah bengkok moralnya. Jadi sebaik betul. sebaik-baiknya ending tetap anjing gitu maksudnya. Lah, jadi tuh nama ending ketiganya itu namanya A No Calling gitu. Jadi di sini tuh Jeff tuh ngerasa kalau mungkin dia lebih cocok jadi pelindung daripada tukang jagal, anjing tukang jagal tuh. Nah, Anjir. jadi Terus kayak setelah apa ya, tadi kan lumayan lama mungkin yang ngurus Suzy ya, di malam semalaman tadi ya, ya. ya semalaman gitu. Jadi ada kayak semacam ikatan yang aneh gitu, yang ada bonding lah, ada bonding yang kebentuk antara mereka berdua bangsat. Berarti si Jeff ini nggak ini ya, apa namanya? Nggak yang di ending ini dia nggak langsung jadi orang baik gitu nggak ya? Nah itu mungkin Cuman kayaknya bikin enggak ya, bodoh kayak aja. ya cuman Oke. apa, kayak enggak yang bikin langsung jadi wah gua mau hijrah, enggak gitu. Oh, Jadi dia. game itu gak bisa kayak apa, kayak si Jeff kayak langsung jadi suci enggak, atau kayak Hmm. misalnya dosa do itu langsung kapus semua gara-gara cuman jagain si bocil mecicil tadi satu gitu, enggak gitu tadi. Enak banget Jadi gitu. iya enak banget kalau gitu, gue juga mau. Enggak, Ah. maksudnya gini, Dia mau, oke, lanjut lanjut dia lanjut. tetap jadi orang yang udah ngabisin Cheryl, tapi endingnya Ah, nunjukin buat pertama kalinya ya si Jeff tuh nemuin sesuatu yang beda dalam dirinya gitu. Jadi kayak ada yang kepantik gitu dalamnya tuh gitu. eh, Ya, ah, jadi kan biasanya instingnya cuman buat ngabisin nyawa orang, tapi sekarang nih gara-gara ada si Suzy, si bocah kecil tadi tuh instingnya buat hmm, ngejagain itu jadi kepantik gitu. Jadi kayak ada yang rasa yang tumbuh gitu apa insting paternal gitu. ya. Oke. Jadi ya apa awalin lah ya. Kalau lebih ke sebenarnya ya awalin lah, awalnya dia berubah gitu lah ya. Ya kurang lebih hampir redemption, tapi bukan redemption penuh gitu sih. Jadi kayak titik Ya, oke. titik belok gitu aja, yang tadinya cuman apa si tukang ngabis nyawa orang kan, tiba-tiba ngerasa ada peran yang lain yang doi bisa, ternyata bisa handle juga gitu. Jadi nggak cuman kabur dari rumah itu, tapi doi juga apa ya, dapat tujuan hidup baru anjir. Makanya Oke. bener-bener endingnya tuh namanya A No Calling aja, panggilan baru ya. Masih disturbing aja Masih gitu kalau menurut disturbing gue, karena makanya, iya. maksudnya hubungannya kebentuknya dari situasinya gimana Iya, ya, dark banget anjir situasinya. Lo habis ngecucuk nicuk gitu kan, apa terus ada apa paternal insting lu muncul buat bocah gitu kan, aneh. iya Oke, makanya. lanjut lanjut lanjut. Nah tadi makanya, jadi itu yang bikin ending menarik gitu. Di satu sisi ending yang paling baik ini karena Jeff akhirnya nemuin alasan buat gak terus jadi apa ya, jadi Eh, preman lah katakanlah ya. Tapi di sisi lain hmm, kita juga nggak boleh lupa kalau misalnya ini tuh apa ya, kejadian itu karena ada niat dia yang mau si si ngabisin si Cheryl tadi anjir. Jadi endingnya udah emang, habis ya. iya, jadi endingnya emang emang oke, bittersweet, wholesome, manis segala macem. Tapi ya udah, Hmm. itu gara-gara lu ketemu sama bocah ini. Tapi kalau misalnya lu nggak ketemu sama bocah ini juga gak bakal apa namanya, gak bakal jadi begitu gitu. Kalau misalnya doi pas bunuh si Cheryl itu nggak ada si Suzy, ya udah jadinya ending pertama tadi bodo amat aja jatuhnya. Eh, oke, berarti kalau dirangkum nih sebenarnya ya cuman ini aja, cuman apa, berbeda apa ya, berbeda versi Jeff dengan moral yang berbeda-beda lah gitu. Ada yang Ya, dia ninggalin tanggung jawab gitu, terus ya, nyelesain tugasnya sebagai ya. babysitter gitu kan. Terus sebagai pembunuhnya enggak, yang hebat itu. Anjing gimana. Terus ada juga yang si Jeff ini, dia ini apa, nemu apa ya istilahnya tuh, inilah hijrah lah, nemu apa tujuan Yes, baru gitu. benar. Makanya itu yang bikin si Babysitting is Murder ini gamenya tuh jadi lebih menarik lah dari apa namanya, Nah, dari game-game yang horor-horor absurd gitu doang. Tapi jadi karena dibalik konsep si pembunuh bertopeng jadi babysitter ini tuh, game ini ternyata juga punya pertanyaan cukup gelap gitu. Jadi kayak apakah satu malam menjaga seseorang bisa mencukup buat ngubah orang pembunuh gitu, atau cuman jeda sebentar sebelum dia balik jadi monster, kayak cuman oh gue tadi ngalamin ini tapi besok ya udah bodo amat, langsung bacok-bacokin orang lagi gitu kan. oke. Nanti apa si Jeff ini jadi apa tergantung jawaban kita di selama kita main game ini kan. Kita dapat Ah, ending yang mana gitu ya. makanya endingnya tuh Oke. bukan cuman kayak oh buat pilihan doang satu dua tiga, enggak, tapi kayak cermin kecil gitu loh buat kita cara mainin Jeff. That sounds so wrong, Oh, tapi gitulah pokoknya, buat buat apa, ngontrol si Jeff tuh sepanjang malam itu tuh gimana gitu. oke. Oke nih, tadi kan kita udah bahas ini ya, bahas setup, gameplay, sama inilah, sama ketiga endingnya tadi juga lu udah Mm-mm, sebutin juga. mm-mm. Cuman di sini yang mau gue tanya tuh bukan apa ending mana yang paling bagus, karena Mm-mm. kan setelah lu jelasin tadi anjing nggak ada yang bagusnya. Nggak ada yang bagus ya makanya. Nggak ada yang bagus sebenarnya. Bagus bagus pun ya tadi lu bilang bagus pun masih ada anjingnya gitu. Iya, Oke, yang pengen gue tahu di sini sebenarnya ini game tuh ngomongin apa sih? Karena maksudnya ini absurd banget gitu kalau gue denger dari gitu loh. iya. Dan tuh
lumayan oke sih ya, karena kalau misalnya cuma dilihat Oke dari luar doang, ini Babysitting is Murder tuh kayak kelihatannya kayak game horror absurd doang gitu ya. oke, heeh. Pokoknya bunuh bertopeng tiba-tiba jadi babysitter. Tapi pas kita bedah Mmm, tuh game ini ternyata punya beberapa topik menarik yang bisa kita bahas sebenarnya Tam. oke, berarti bukan cuman karena dia, bukan cuma karena dia lucu nih, karena, pembunuh bikin serial buat bocil gitu, tapi ada ini, Mm-mm. ada premis ini nih, ada sesuatu nih di balik premisnya nih Ya, ya. yap betul. Dan ini menurut gue sendiri ya, ini ada 3 hal yang paling menarik pokoknya yang dari game ini yang bisa kita bahas Tam. Oke, yang pertama apa tuh berarti? Nah, pertama nih, game ini tuh ngebalik formula slasher. Biasanya kalau misalnya di cerita slasher-slasher gitu, Tam, ya si killer ini tuh jadi ancaman gitu. Dia bener-bener jadi yang ngejar, yang muncul tiba-tiba yang bikin kita panik, jumpscare segala macem. Jadi kita kalau misalnya pas main, biasanya tuh dikasih posisi sebagai korban terus yang kudu kabur, kudu bertahan hidup, anjing emang gitu. Nah, Iya, tapi heeh. di Babysitting is Murder ini posisinya dibalik. Habis Cheryl mati ya mungkin sebelum Cheryl mati emang kita kayak ya kayak jatuhnya kayak ya tadi yang slasher-slasher biasanya, tapi pas Cheryl udah hilang gitu, udah wafat ya, kita jadi malah main jadi si Jeff aja jadi pembunuhnya. Tapi lucunya itu tadi kita bukannya kita nggak dikasih misi buat nambah-nambah korban, tapi kita malah dikasih tugas buat jagain Suzy ini gitu biar mentalnya Suzy mungkin aman kali ya gitu. Oke, berarti, ya gamenya inilah ya, kayak dia tuh kayak nanya ke kita gitu, ini kalau misalnya orang yang kayak si Jeff ini kan dia, Mm-mm. in a way kayak monster lah gitu. Yes. Ini gimana kalau misalnya si monster, quote on quote monster ini yang Mm-mm. kita takutin tiba-tiba harus jadi orang yang bertanggung jawab gitu loh, jagain si Nah, bocil ini kan. nah itu dia makanya. Mhm, Jadi yang menurut gue tuh yang bikin konsepnya kuat gitu Tam. Karena horornya tuh bukan cuma dari darah atau jumpscare doang, tapi dari posisi heeh, moral yang bener-bener aneh banget gitu. Ya kita tahu lah mhm, Jeff salah of course. He's a killer. ya. Dia bener-bener ngabisin nyawanya si Cheryl gitu. Tapi gameplaynya maksa kita buat ngelakuin hal-hal yang biasanya dikaitkan sama kepedulian Heeh. Pak gitu anjir. Oke, berarti kayak ya tadi ya, yang kayak dia Ya, bikin makanan gitu, bikin ya. sereal, terus temenin si siapa, Suzy main, ya beres-beres rumah gitu Iya ibaratnya. makanya, heeh, jadi bener-bener kayak Heeh, bertolak belakang banget dan karena itu jadi pengalaman mainnya jadi gak nyaman kayak lu harus ngelakuin ini nih mhm, si apa namanya ngelakuin hal-hal yang positif lah tapi lu iya, barusan heeh. ngelakuin hal negatif jadi kayak uncanny moment gitu ya tau gak. Iya, Nah, gitu jadi ironik sih, lebih ke iya ironic moment ya, iya heeh. jadi gak nyaman anjing bener-bener gak nyaman jadi gak nyaman tuh karena bukan bukan karena serem tapi bener-bener yang gak pantas aja gitu loh kalau misalnya kita mainin Iya. itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bantu Suzy yang kena akibatnya lah kayak gitu. Iya iya, Makanya kayak si ending pertama tadi itu ya. mm Oke, terus kok lanjutnya apa nih? eh, Topik keduanya apa nih dari nah game tadi ini? kan topik satu ya, nah topik keduanya adalah ya tanggung jawab sih, simpel. Karena cuman kayak sepanjang walkthrough game ya, Jeff itu sebenarnya nggak tiba-tiba jadi orang baik gitu. Jadi tapi dia cuma kebetulan ada di posisi di mana dia harus nyelesain tugasnya Cheryl gitu karena ya mungkin ada beban moral yang tiba-tiba doi dapat gara-gara ada si bocah tadi ya gitu, si Suzy gitu. Oh, berarti ya ya sebenarnya tuh ya dia tuh jagain si Suzy ini karena dia emang care, peduli gitu, atau dia ya karena kebetulan aja di situ jadi terpaksa gitu. Itu gimana itu? Nah, Dia itu si siapa? Si Jeff ini. Nah itu mungkin apa ya kayak salah satu pertanyaan besarnya gitu ya pertanyaan yang Heeh. paling wow gitu karena di ending Abandon itu jawabannya jelas gitu Doi nggak peduli sebenarnya ya udah kalau Mmm, misalnya ini bukan urusan gue ya dia cabut gitu jadi itu kalau misalnya di Abandon tapi di ending Obligation Fulfilled Doi jalanin tugasnya bener-bener sampai kelar sampai selesai tapi itu kayak ya udah masih ngejalanin kewajibannya doang jagain Suzy tapi kalau pas si ibunya Suzy ini si Kelman ini pulang Doi langsung kabur cabut gitu. cuman inilah ya, cuman nyelesain ya tugas-tugasnya dia as babysitter gitu. Ya Tapi bener. nggak berubah bener banget. Tapi di ending A New Calling itu gamenya kayak musik apa kayak apa ya kayak mulai ngasih kemungkinan lain ya bisa dibilang ya mungkin kayak Jeff gak cuma ngejalanin tugas tapi bener-bener tadi yang ngebuka dalam dirinya gitu jadi tapi Mhm. bukan balik lagi Doi kan apa namanya baru baru habis ngelakuin dosa besar ya jadi bukan berarti dia jadi suci hijrah gitu enggak terus dosa hilang enggak tapi dia sadar lah pokoknya kalau dia tuh apa ya bisa jadi apapun selain pembunuh gitu selain penjagal tadi anjir. Ya ya bukan inilah ya, bukan apa namanya, bukan hijrah ark secara penuh, tapi ya Yes. maksudnya yang kayak awal mulai gitu aja lah ya. Heeh, Hmm, oke, betul lanjut. jadi apa ya menurut gue sih justru bagusnya malah di situ ya karena kalau misalnya tiba-tiba Jeff jadi orang baik total ya terlalu klise anjir murahan banget kayak ya udah gitu Heeh, gitu jadi tapi kalau di game ini tuh kayak jadinya jatuhnya ngasih ngasih apa ya ngasih pertanyaan mungkin ya kalau misalnya
satu orang nih yang bener-bener apa ya, yang bener-bener anjing lah gitu tapi Mhm. ngelakuin satu hal yang bener, apakah itu tanda perubahan atau kayak cuman ya kebetulan coincidence aja lah mungkin gitu. Ya dan di gamenya juga kan maksudnya nggak dijawab langsung gitu, dia Iya, jadi orang yang seperti apa gitu iya, kan. iya. Ya tergantung sebenarnya, tergantung tadi yang ini kan, pilihan kita tadi kan. Nah betul tadi ending tadi tuh kayak tiga jawaban yang beda-beda gitu. Dia bisa kabur dari tanggung jawab, terus Jeff bisa juga nyelesain juga tanggung jawab, atau bener-bener Jeff bisa jadi dapat redemption arc Itu mungkin ya gitu, identitas baru kayak hijrah dari tadi. tanggung jawab tadi gitu. Oke. Nah, yang ketiganya apa nih, yang terakhir nih? Nah, kalau si ketiga ini menurut gue nih, Suzy tuh bukan cuman anak kecil yang harus dijagain secara fungsi cerita ya, dia kayak cermin buat Jeff Hmm. jatohnya. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Nah itu Jeff tuh datang kan ke rumah tuh sebagai penjahat lah gitu, Iya, pokoknya heeh. ancaman gitu, masuk sebagai ancaman. Tapi Suzy tuh Mhm. kayak ya namanya bocah ya, yang nggak tahu lah apa yang apa sih kayak gitu tuh, Yang kayak terjadi gitu. iya gitu. Doi kan cuma main boneka aja segala macam kan. Nah Doi nggak ngelihat Jeff buat apa, sebagai seseorang yang simbol slasher atau monster bertopeng, kayak kita sebagai player ngelihat si Jeff. Buat si Suzy tuh Jeff kayak ya udah cuma orang dewasa yang kebetulan aja ada di rumahnya Doi gitu, ada di rumahnya si Suzy ini malam-malam gitu. Ya, ya make sense sih, karena kan ya maksudnya dia ya perspektifnya beda gitu. Karena maksudnya kan Ya, mungkin begitu dia datang gitu kan, ini orang siapa nih? Mungkin kan mungkin apa temennya Serol atau ya, pacarnya gitu kan. ya Ya makanya beda lah gitu. ya Beda mungkin perspektif dari mungkin kita. lagi role play makanya pakai topeng mungkin kan gitu. Enggak ding, kayak gitu Iya, enggak gitu, heeh. bocah anjir masa mukir gitu, bangsat, itu kan pikiran kita enggak. Aneh. Aneh. Nah ya itu Oke, penting tuh, lanjut. dan itu penting tuh. Tapi karena untuk Heeh. pertama kalinya tuh si Jeff gak cuma dilihat sebagai killer, gak cuma sebagai itu tadi, tapi Hmm. Doi juga ditempatin di peran lain juga gitu, jadi pengasuh, jadi pelindung, jadi orang yang benar-benar harus bertanggung jawab anjir ya. Si Suji juga nggak apa ya, secara nggak langsung, secara tersirat buat maksa Jeff buat yang lihat dirinya dari sisi yang berbeda gitu, jadi kayak ya bener-bener kayak oh gini gitu. Oh ya makanya ya ini maksudnya karena kepolosannya dia itu ya. Makanya Mm-mm. makanya itu ada ending yang ketiga itu kan. Ya makanya jadi si Unknown Calling tadi, si ending ketiga tadi bener-bener kebaca status apa ya, kayak sebagai momen Jeff pas sadar gitu, kayak oh gue bisa toh ternyata jadi seseorang yang lain yang lebih bagus gitu. Tapi ya masih di disturbing ya, karena itu apa ya, bondingnya tuh muncul gara-gara situasi yang fakta anjing makanya kan. Ya kan, Cheryl mati, Suzy trauma, mungkin si Jeff tetap jadi pelakunya gitu. Ya berarti ya si Suzy di sini sebenarnya role-nya di sini tuh dia bukan yang kayak apa, kayak savior gitu, bukan, tapi lebih Enggak. kayak ke apa, pemerciknya gitu lah, awal dia berubah Ya, gitu sih. ya jadi tuh si Suzy itu kayak bukan karakter yang buat menebus dosa Jeff anjir, enggak, bukan. Tapi itu penting juga, Suzy pokoknya tetap korban di sini situasinya. Ya karena bocah kan. Nah, tapi keberadaan si Suzy ini tuh bikin Jeff dapat pilihan yang biasanya tuh doi nggak pernah punya gitu. Kayak ninggalin nyelesain tugas, atau misalnya bener-bener hijrah katakanlah, berubah arah gitu. Kalau dirangkum tuh Babysitting is Murder ini sebenarnya bukan cuman game slasher yang dia bunuh-bunuhan gitu, bukan ya, Iya, tapi enggak. tentang apa ya, identity lah gitu, Iya, anjay. iya makanya makanya menurut gue tuh ini gamenya menarik banget gitu, karena emang premisnya sederhana, tapi ya tadi pertanyaannya atau apa spekulasinya itu jadi kemana-mana dan lumayan tajam gitu. Jadi kayak kalau seorang penghabis nyawa ini tiba-tiba dikasih tanggung jawab buat ngejagain orang yang polos kayak bocah tadi si Suzy, apakah itu bisa kayak ngasih titik balik si penjagal tadi gitu, atau tetap jadi ya udah tetap jadi eh, pembunuh yang kebetulan cuma ngelakuin hal baik aja gitu. Dan kalau misalnya kita mau cari jawabannya ya 3 ending tadi ya, jawaban. Iya. Heeh. Di abandon, nunjukin Jeff yang tetap jadi ya udah, tetap jadi Jeff yang lurus, yang gak lurus juga maksudnya, tetap jadi Jeff yang lurus di apa, di jalur pembunuh ya, di jalur jahat. Atau di obligation fulfilled yang nunjukin Jeff tuh juga sebenarnya bisa ngejalanin tugas, tapi ya udah apa namanya, itu tambahan tugas aja tapi nggak tentu berubah. Atau di Unknown Calling yang nunjukin kemungkinan Jeff buat nemuin jalan baru gitu, jadi hijrah mungkin, walaupun emang ya balik lagi ya, tadi jalannya emang lahir dari tragedi, jadi emang apa-apa semua ada hikmahnya bangsat. Iya, apa ya, endingnya pun yang endingnya tadi yang bilang aneh, ini nggak Iya, bener-bener happy iya ending anjir, gitu. makanya itu dia. Hmm. Makanya jadi Oke, oke. apa, karena mau ending manapun ya Cheryl tetap mati anjir.
Syarat gak bisa balik gajer, nggak bisa kayak Deadpool, gak bisa ini. Ya Suzy tetap ngalamin malam yang traumatis dan Jeff tetap harus dilihat sebagai killer juga gitu. Jadi game ini tuh kita bukan bukan yang apa ya diminta buat maafin Jeff gara-gara udah menjaga Suzy dengan baik gitu, enggak. Tapi kita cuman apa ya, game ini cuman kurang lebih kayak ngajakin kita buat ngeliat sesuatu yang apa ya, yang lebih absurd, mungkin bukan absurd juga, yang unik lah mungkin ya, yang unik aneh gitu ya. Jadi monster yang buat sesaat belajar jadi manusia yang punya rasa peduli, punya moral gitu. Ya, jadi apa, in a way, ya kayak pembunuh bermoral gitu lah ya. Heeh. Oke, ada lagi gak Tam? Kalau dari gue udah sih, itu mau closing. Boleh nih ya. Kalau udah nggak ada ya, ya udah kita closing aja guys. Itu jadi mungkin penjelasan Dreadlord kali ini buat game Babysitting is Murder ya. Tapi perlu diingat ya guys ya, ini judulnya bukan anjuran ya, mengingat ada beberapa kasus yang cukup gelap baru-baru ini. Jadi kita mau sedikit ngasih penekanan di sini ya. Oke, Babysitting is Murder, tapi jangan Murder. diaplikasikan di real life gitu. Tolong ya. Ya, Nah, anyway that's all dari kita. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita, bisa like, share, and subscribe. Tam, jangan lupa follow iya. Instagram kita di Dreadhouse Studio ya, di @dreadhouse studio. Tadi kalau misalnya lu mau ngirim-ngirim cerita-cerita segala macam buat saran-saran, feel free buat ngisi Google Form yang ada di link di bio. Nah, mungkin itu ya. Terakhir, mungkin gue sama Tama cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.